Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Laura Nardani dengan NIM 2109109. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 terkait perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Perhatian adalah proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan suatu respon. Perhatian merupakan proses kunci untuk mendapatkan informasi. Dalam aktivitas olahraga, sumber stimulus berasal dari situasi lingkungan pada saat melakukan aktivitas olahraga. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal ataupun internal. Menurut Moran tahun 2017, konsentrasi adalah perubahan yang konstan yang berhubungan dua dimensi, yaitu dimensi keluasan dan dimensi arah. Lalu selanjutnya ada 4 ciri konsentrasi dalam olahraga. Yang pertama ada fokus pada suatu objek yang relevan atau perhatian yang selektif. Lalu yang kedua ada memelihara fokus perhatian dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga ada memiliki kesadaran pada situasi tertentu. Yang keempat, meningkatkan fokus perhatian jika diperlukan. Konsentrasi merupakan suatu keadaan ketika atlet mempunyai kesadaran penuh dan tertuju pada sesuatu atau objek tertentu yang tidak mudah goyang. Konsentrasi merupakan salah satu bidang kajian dalam psikologi olahraga yang memakan peranan penting dalam peningkatan prestasi atlet, karena konsentrasi perlu atau harus dilatihkan kepada atlet tersebut. Perhatian dan konsentrasi merupakan sebuah konsep yang dipahami oleh para pelatih dan atlet, sebab sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Ada pula menurut Hacker dan Mann tahun 2022 menyebutkan ada 6 petunjuk yang harus diketahui sebelum melakukan latihan konsentrasi. Di antaranya yaitu ada olahraga dapat jauhkan semua pikiran dari sesuatu yang pernah Anda lakukan ataupun pernah Anda alami. Lalu yang kedua, pusatkan perhatian pada satu tempat saja. Tunjukkan pusat perhatian pada satu lokasi tertentu. Lalu yang ketiga, kosongkan pikiran dan biarkan tetap kosong. Yang keempat, upayakan untuk mampu memusatkan perhatian terhadap semua benda. Lalu yang terakhir, berhentilah dan kemudian kembalilah berkonsentrasi. Selanjutnya ada strategi faktor eksternal. Strategi faktor eksternal adalah strategi konsentrasi yang ditunjukkan untuk mempertahankan konsentrasi agar dapat berkonsentrasi secara penuh dan juga lama. Lalu selanjutnya, strategi berpakaian didasarkan kepada konsep kemudahan dalam menampilkan keterampilan pada kondisi yang tidak didasari oleh atlet dalam latihan atau sebelum pertandingan. Hal ini karena sejumlah stimulus yang hadir selama pertandingan berbeda dengan keadaan selama latihan, sehingga stimulus tersebut mempengaruhi penampilan atlet. Stimulus yang ada bisa dalam bentuk benda seperti seragam atlet. Ada juga strategi latihan. Simulasi berlatih. Melalui simulasi membuat atlet terbiasa dengan suasana pertandingan yang dihadapi. Strategi mental latihan, yaitu latihan mental harus dilakukan secara terprogram dengan jangka waktu yang panjang dan dilakukan secara teratur dan secara sistematis. Selanjutnya ada strategi faktor internal. Strategi faktor internal adalah strategi latihan konsentrasi yang ditunjukkan agar atlet tetap bisa memusatkan konsentrasinya pada objek konsentrasi. Berikut beberapa strategi latihannya. Di sini ada strategi verbal dan kinestetik. Atlet bisa menggunakan tanda atau kunci verbal dan kinestetik untuk memfokuskan konsentrasinya serta membangkitkan kembali konsentrasi yang hilang. Yang kedua, strategi meningkatkan fokus dan memfokuskan kembali keterampilan.
Berikut ada beberapa bentuk latihan yang biasanya digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan fokus dan memfokuskan kembali keterampilan. Yang pertama itu ada latihan kesadaran. Latihan ini dapat dimulai dari posisi duduk, tenang, pejamkan mata, dan lihatlah berapa lama bisa memfokuskan perhatian pada satu penampilan tertentu. Lalu selanjutnya itu ada latihan melalui foto kegiatan. Daya konsentrasi ditingkatkan melalui latihan dengan cara melihat foto kegiatan dari olahraga yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, dalam teknologi olahraga ini terdapat banyak video game, terdapat banyak video game baru untuk meningkatkan kecepatan reaksi, koordinasi tangan dan mata, serta koordinasi atlet. Lalu ada strategi pengamatan. Selanjutnya ada strategi penulisan. Nomor tulis nomor dari 1 sampai 10 dengan mata tertutup. Selanjutnya putar searah jarum jam dan ulangi gerakan tersebut sampai beberapa kali. Perintahkan atlet menuliskannya secara jelas dan cepat. Cara ini membantu atlet, terutama bagi atlet pemula yang tidak bisa konsentrasi penuh selama pertandingan berlangsung. Selanjutnya ada strategi pengamatan jarum detik dengan jarum jam. Amati jarum dengan hati-hati. Selanjutnya, hitung dari 1 sampai 5 ketika jarum detik berjalan. Ulangi menghitung selama 1 menit. Berhenti sejenak, kemudian ulangi lagi dengan mata tertutup selama 1 menit. Selanjutnya, cek waktu pada jam setelah melakukan latihan tersebut. Prinsip terpenting yang harus diingat oleh atlet adalah menjaga agar suasana hati tetap keadaan tenang dan mengkonsentrasikan pikiran pada tugas-tugas yang harus diberikan atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Sekian pematerian bab 6. Terima kasih.